Hello engineers, blog baru kita juga akan buat tutorial-tutorial yang baru juga. Kita mulai dari tingkatan yang easy, nanti perlahan-lahan kita baru ke tingkat yang lebih susah. Jadi untuk kita awali dulu dengan membuat aplikasi sederhana, aplikasi yang ya cukup gampang sekali dibuat. Karena ini tugas pertama untuk anak kelas B. Oleh karena itu, let's go. Yang kita persiapkan ya seperti biasa, Laragon kita sudah dalam keadaan menyala ya. Lalu kita butuh terminal. Di dalam terminal kita akan jalankan perintah untuk membuat project Laravel baru dengan perintah composer create project. Lalu sambung dengan Laravel, garis miring Laravel. Kita kasih nama project kita apa? Mungkin kita buat nama projectnya bangun ruang aja ya. Bangun ruang seperti itu aja. Enter. Pastikan internetnya menyala dan pastikan tidak tipu. Tinggal tunggu hingga projectnya selesai. Create project kita udah selesai ya, udah berhasil. Langsung saja CD atau kita perintah CD ini perintah untuk masuk ke dalam directory atau change directory. Tulisannya itu change directory gitu ya, tapi disingkat CD spasi nama project kita tadi yaitu bangun ruang. Enter. Maka prompt C-nya akan berubah menjadi bangun ruang yang sebelumnya tidak ada. Nah, kalau bangun ruang kita udah asip, kita langsung saja kode titik. Maka secara otomatis akan tampillah Visual Studio Code. Nah, ini dia. Karena kurang gede, tak gedein dulu ya. Oke, seperti ini cukup deh. Nah, ini Visual Studio Code atau saya kebetulan menggunakan kursor. Anda menyesuaikan saja ya. Kita akan siap mulai mengcoding. Sebelum ngoding kita lakukan serve dulu ya. Pada terminal jalankan PHP Artisan serve. Ntar, maka Anda akan diarahkan ke suatu situs 127.001, maka kita tinggal buka aja ya. Ini dia. Laravel Anda udah sip. Oke, langsung saja. Di halaman ini kita akan ganti ya, ganti. Tapi sebelum kita ganti, kita akan ngubah env dulu. .env Anda temukan dan Anda buka, kita tinggal ganti. App name-nya saya mau ganti dengan aplikasi hitung bangun ruang. Ya, panjang ya, nggak apa-apa deh. Ingat, kalau dalam app name ini, jika name-nya ada spasi, maka Anda harus kasih dia kurung. Oke, rasanya cukup seperti ini. Kita save saja. Kita close. Kita refresh. Ya, tidak ada error karena kita belum ada ngapain-ngapain banyak-banyak. Yuk, kita akan buat saja halaman pertama kita di welcome yang akan kita edit. Silakan ke resources, pada views ada welcome plate. Ini ya, welcome plate ya. Welcome plate Anda Ctrl A aja, kita delete, kita akan kode dari awal. Anda boleh menggunakan AI untuk membuat tampilannya, tapi di kali ini kayak buat tampilannya ya sederhana aja ya. Boleh kita menggunakan AI. Untuk AI saya rasa Anda udah terbiasa ya. Yuk kita buat prompt-nya yang simple aja. Buat sebuah halaman HTML dan CSS gitu ya. Untuk menampilkan profil saya aja gitu ya, profil saya, dan terdapat link atau button yang bertuliskan
tuliskan hitung balok, dan hitung apa ya? Hitung tabung atau mungkin apa selain balok ya? Kubus ya. Kubus. Iya. Enter. Apakah dibuatkan kita? Oke, dibuatin ya. Kita tunggu sampai selesainya ada. Profil saya ada di situ tuh. Oke, biarkan dulu, biarkan dulu. Oke, sudah nih. Di situ udah nambah CSS-nya ya. Oke, karena CSS ini terpisah ya. CSS terpisah, saya ingin dia CSS-nya digabung aja di satu HTML-nya. Jadi saya mau bilang ke ChatGPT-nya, gabung style tersebut di file HTML-nya. Style tersebut, ya. Jadi biar dia buatkan HTML-nya langsung barengan sama apa di HTML-nya. Belum ya? Hitung. Oke, hitung. Oke, udah nih, langsung ada style CSS-nya tuh ada tuh. Ada. Oke, mantep nih. Tunggu aja hingga prosesnya selesai. Baik, sudah. Di sini udah di-generate ya. Kita copy aja kodenya. Lalu kita pastekan di halaman welcome yang sebelumnya udah kita kosongkan ya. Kita paste. Lalu kita save. Dan kira-kira hasilnya apa ya? Apakah sesuai dengan harapan kita? Coba kita refresh. Yep. Oke nih, ada hitung balok dan hitung kubus. Cuman foto profilnya nggak ada. Untuk foto profil, saya ada foto profil nggak ya? Kayaknya ada deh. Sebentar, cari dulu foto profil. Nah, di sini Bapak punya foto nih. Foto pribadi Bapak pakai yang ini aja ya. Ini akan Bapak copy deh. Akan di copy. Mana sih tombol copy? Ah, ini dia. Copy ya. Lalu taruh di mana Pak? Lalu kita naruhnya di dalam Laragon. Dalam Laragon kita ya. Di C mungkin ya. Di C. Laragon. Lalu ada www. Project kita tadi kalau nggak salah bangun ruang deh. Bangun ruang, ini dia bangun ruang. Lalu letakkan pada folder public. Sekali lagi, letakkan pada folder public. Pastekan di sini. Karena teksnya panjang, saya mau ganti teksnya menjadi gambar saja. Oke, simple seperti itu. Nah, kalau sudah Anda masukkan di dalam public, seharusnya di sini pada folder public juga ada nih foto saya nih. Tuh gambar ya, ada ya. Gambar. Nah, kita akan masukkan gambarnya di dalam IMG LT foto kelas profil image ya bla bla bla. Ini deh kita ganti. Gantinya apa? Kita ganti aja nama gambarnya itu ya. Gambar. Sebentar. Untuk SRC kita gunakan model Ravel ya, yaitu gunakan blade seperti ini. Lalu tulis aset garis miring. Lalu masukkan nama gambarnya. Gambar titik JPG. Harus lengkap ya sama gambar JPG-nya. Tahu dari mana gambar JPG? Lihat tuh ada tulisan JPG-nya. Lalu tak coba dulu. Refresh. Oke, muka saya dari situ tak. Oke, halaman profil ya cukup kayak gini halamannya. Ada hitung balok dan hitung kubus. Terlalu dekat mau kasih jarak ya. Ini terlalu berjarak. Bagaimana kalau kita kasih BR kira-kira dia akan ke bawah ya? Enggak Pak. Oke, itu atur aja ya. Itu gaya Anda. Saya sih biasanya pakai style dulu deh. BTN. Iya, ini dia decoration paddingnya sudah. Oke. Udah gini aja lah ya. Saya rasa udah cukup gini. Udah bagus. Kalau Anda ingin modif lagi, atur aja. Nah, hitung balok nanti kita akan ke halaman hitung balok. Hitung kubus nanti akan ke halaman hitung kubus. Jadi halaman depan untuk project kita kali ini seperti ini aja. Saudara-saudara, kita akan lanjut lagi. Kita akan membuat hitung balok.
Untuk membuat hitung balok, aduh sangat gampang sekali. Kita butuh dulu sebuah controller. Untuk membuat controller, kita ke terminal dulu. Kita stop serve-nya nih dengan menekan tombol Ctrl plus C. Lalu kita jalankan perintah php artisan make controller. Lalu kita hitung. Kita tuliskan nama controller yang ingin Anda buat. Boleh hitung controller. Itu aja, enter. Baik, udah dibuat. Biar nggak lupa, saya akan serve sekali lagi. Biar nggak lupa ya. Oke. Sudah ada. Sekarang, kalau controllernya kita udah punya, udah bagus. Ini welcome. Sementara kita biarkan dulu deh. Biarkan dulu. Nanti kita akan ubah harep ini ya. Harep ini akan kita ganti ke nama rute URL rutenya. Tapi nanti ya. Sekarang kita akan mempersiapkan dulu apa? Mempersiapkan dulu yang namanya app http controllers hitung controllers. Kita akan buat sebuah method dengan kodenya adalah public function. Nama functionnya boleh bilang tampil hitung kubus gitu ya. Pak kurung koma. Ya, kayak gitu cukup. Lalu kita akan return view. Kita belum tahu view-nya apa karena kita belum buat, tapi kita ketik saja biar nanti kita buat samakan aja namanya. Buat aja kubus itu. Klik koma, save. Kalau sudah, kita akan buat file tersebut di dalam resources, di dalam views. Kita buat sebuah file, ingat klik kanan di dalam views ya. Ini klik kanan di sini, lalu pilih new file. Kita kasih nama ini, ya kubus blade.php. Enter. Selesai. Kita kosong masih ini isinya nih, belum ada apa-apa, belum ada kodenya ya, nggak apa-apa nanti kodenya. Kita buat dulu yang sangat sederhana ya. Mungkin HTML dulu biasa. Di sini kita tulis hitung kubus, save. Lalu di dalam body kita akan buat H1 hitung kubus. Oke, kubus udah. Setelah itu kita kasih HR biar gak bagus. Dan terakhirnya kita perlu sebuah ahref lagi yang akan kembali ke dalam rute root. Begini garis simbolnya ya, rute root. Lalu tulis aja kembali ke beranda. Save. Ya sederhana kayak gini, nanti kita ubah sedikit deh. Kalau udah buat tampilan kubusnya yang sederhana begini aja cukup. Lalu kita butuh rute yang berada di dalam folder rute file web.php. Kita akan buat route cek 2 get. Kita akan buat gini aja kubus koma. Lalu kita tuliskan nama controller kita tadi apa? Di dalam kurung kurung siku. Seingat saya sih hitung controller class. Seperti ini ya. Seperti ini hitung controller class. Lalu dalam tanda petik masukkan nama metodenya. Apa nama metodenya Pak di dalam hitung controller? Ini tampil hitung kubus. Itu berarti ini adalah nama metodenya. Kita tinggal tuliskan aja. Save. Kalau Anda langsung coba dia pasti error. Kenapa? Karena hitung controller ini belum didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarkannya? Di sini di baris nomor 4 tambahkan saja use app http garis miring lagi, garis miringnya awas jangan sampai salah ya. Controllers garis miring nama controllersnya.
Kalau Anda lupa lokasinya di mana, lihat nih di sini nih ya. Ada di dalam app, dalam HTTP, di dalam controllers, itu ada hitung controllers. Begitu ya nulisnya. Kalau ini udah kamu tulis, seharusnya ini tidak akan terjadi error. Baik, ini aja nggak error nih. Sekarang kita punya URL namanya garis miring kubus. Itu nanti kita akan masukkan ke dalam aharepnya welcome. Di mana? Di welcome blade, hitung kubus, kita tambahkan URL-nya itu garis miring kubus. Save. Sekarang kita coba refresh. Kita klik hitung kubus, maka hitung kubus sudah ada. Dan saat menekan kembali ke beranda, kita akan kembali lagi ke sini. Hitung kubus, oke, udah ada. Sekarang kita buat tampilannya menarik. Sebelum kita buat, saya mau tahu dulu rumus kubus itu bagaimana. Rumus matematika kubus. Dapat ya? Volume kubus, volume sama dengan S kali S kali S, atau S-nya 3 kali ya. Gampang kan? Gampang. Jadi kita tahu udah rumusnya. Karena kita udah tahu rumusnya, kubus membutuhkan sebuah variabel namanya S. Jadi kita akan di sini input S. Itu aja ya. Oke, lanjut Bapak. Oke, di mana tuh hitung kubus? Ini dia, kubus blade. Di bawah HR, kita akan tambahkan HR sekali lagi ya. Biar ada batas garis HR, biar kelihatan baik. Itu aja. Nah, di dalamnya kita perlu apa? Perlu form. Lalu jangan lupa tutup formnya. Lalu masukkan saja label CC. Ya, gitu deh. Label CC, lalu input tipe. Tipenya mungkin kita pakai number. Lalu kita harus kasih name. Name itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Name itu yang digunakan sebagai pengenal. Pengenal input mana yang akan kita gunakan. Kita tulis CC saja. Udah, gini cukup. Butuh apa lagi Pak? Kita butuhkan namanya, saya mau tuliskan button. Tipenya adalah submit. Lalu isinya adalah hitung volume. Oke, kayak gitu aja. Sip ya. Oke. Sekarang kita coba lihat hasilnya, tampilannya. Ya, sederhana banget. Oke, enggak apa-apa. Lalu kita mesti juga kasih tombol hasilnya. Dimana mungkin di bawah form kita tambahkan BR dulu. Kasih H3 deh. H3. Ya, H3. Tutup, jangan lupa. Di dalamnya kita akan kasih if. Nggak usah if deh ya. Langsung aja kita buat if ya. If variabel hasil. Saya ingin menanya, jika seandainya ada isi hasil. Ya, ada hasil maksudnya ya. Ada hasil, maka saya ingin tampilkan hasil tersebut. And if. Tapi kalau enggak, ya enggak nampilkan apa-apa gitu ya. If bisa Anda ganti dengan iset juga. Ya, kalau gini error enggak ya? Oh iya, error. Oke, salah. Ini berarti nggak usah pakai if, kita ganti dengan isSet. IsSet artinya, apakah variabel hasil itu ada? Kalau ada, tampilkan hasilnya. Ini nggak akan error. Tulisan hasil pun tidak dapat. Ini kita tambahin gini ya. Hasilnya adalah gitu deh. Oke, gitu. Boleh kasih B biar bold. Perfect. Dah, ini aja cukup. Kita masih di sini ya. Sekarang kita ke form. Di form kita butuh method. Metodenya adalah post. Selain metodenya post, kita butuh action.
actionnya kita akan buatkan kubus juga. Ini kubus ya? Iya, kubus. Bawahnya, di bawah form, ingat, setelah simbol lebih besar dari, tutup dari form itu, tambahkan CSRF. Apa itu CSRF? Kalau gitu googling aja ya. Text, refresh dulu. Oke, nggak ada masalah, bisa lanjut. Nah, kalau sudah, ingat kita punya sebuah action namanya kubus dengan metodenya post. Sekarang kita beralih ke web PHP. Kita perlu buat rute. Tadi metodenya pakai apa untuk yang form? Kalau singkat saya menggunakan post. Post. Maka saya akan tulis dengan post. Setelah itu, URL-nya apa? URL-nya itu action-nya, yaitu kubus. Ya, jadi masukkan kubus aja. Pak, atas dengan bawah sama-sama kubus, Pak. Tidak apa-apa, Kak. Ininya beda nih. Metodenya beda. Satu get, satu post. Jadi no problem. Lalu kita masukkan hitung controller class dan dalam tanda petik kita belum buat metode untuk ngitung. Jadi kita tulis aja hitung kubus. Di koma save. Nggak ada error ya. Udah, sip. Ini kita udah punya metode namanya hitung kubus. Sekarang pada hitung controller kita akan buat public function hitung kubus yang membutuhkan request. Yang requestnya nanti itu akan kita masukkan ke dalam variabel rec aja. Biar pendek ya. Rec dari request. Nah, kita tinggal buat hitung-hitungnya aja. Hasil sama dengan, ingat volume kubus tadi sisinya 3 kali. Berarti variabel rec sisi kali, mana sih kali? Copy, paste. Itu ada kelebihan, Pak. Sisi dikali sisi. Save. Titik koma jangan lupa. Jadi hasil itu sisi, request sisi, kali request sisi, kali request sisi. Sisi ini siapa, Pak? Sisi itu yang kubus tadi ya, kubus. Yang input name, kan ada sisi tuh. Nah, itulah dia. Kita dapat hasil. Dah, langsung. Return. View. Kita sih pengennya return view ya. Iya, return view. Kubus. Koma. Kurung. Siku. Hasil. Koma. Variabel hasil. Sorry, salah. Seperti ini nih. Variabel hasil. Oke, gini. Jangan lupa titik koma. Oke. Return view kubus, hasil isinya adalah hasil. Oke. Kalau udah gini, kita coba. Refresh dulu. Masukkan sisinya kalau 2. Berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Hasilnya adalah 8. Nggak percaya kah? Coba ya kita cek. Berapa volume kubus jika sisinya 2? Itu dia. Dapat tuh 8 cm. Ya, 8 cm dapat hasilnya. 8 ya, bener. Dah, hitung kubus udah oke. Hitung kubus sudah kita buat. Ini kalau kita kembali ke beranda, ya kembali ke profil ya. Lalu ke hitung kubus, ya ada lagi. Nah, tampilannya kan jelek banget ya. Jelek banget deh. Kita akan manfaatkan ChatGPT lagi. Tapi bagaimana caranya, Pak? Caranya gampang banget deh, banget gampang. Mana kode Anda? Kubus blade kan? Yang ini kan? Ini drag Ctrl A aja, kita copy semuanya. Lalu kita pastekan di sini. Tinggal tulis, tolong buatkan stylenya. Stylenya yang bagus. Oke, itu aja.
Dia akan buatkan nih untuk kita nih. Oke, apakah yang dibuatnya? Tungguin aja hingga prosesnya selesai. Oke, udah selesai. Kita copy kode. Copy kode. Lalu isinya kita hapus, pastekan aja dengan kode yang udah dibuat oleh ChatGPT. Sekarang kita tinggal lihat hasil tampilannya. Lumayan. Ya, 11-12 lah ya. Oke, masukkan 2, hitung volume. Hasilnya 8. Oke ya. Oke, udah mantap. Hitung kubus sudah. Oke. Sekarang kita kembali ke beranda. Kita akan membuat hitung volume balok. Untuk membuat hitung balok, oke, gampang sekali. Ini kubus boleh kita tutup, hitung controller biarkan aja, webnya biarkan aja. Sama modelnya, kita akan buat method lagi, public function, lalu kita buat tampil hitung balok. Oke, return view, namanya kasih aja balok, titik koma save. Oke ya, oke. Langsung kita buat resources view, kita akan buat nama file balok, titik blade titik php. Oke, udah. Langsung di sini kita akan buat HTML sederhananya lagi. HTML. Oke, sudah HTML udah sip. Kalau sudah HTML, kita langsung aja ini kasih namanya hitung volume balok. Sama kayak tadi, kita akan buat aja namanya H3. Gitu ya. Hitung volume balok. Oke, kasih HR. Lalu kita tutup dengan kasih HR lah. Kasih lagi HR. Bawahnya kita kasih ahref. Ahref. Kita akan kembalikan ke root. Lalu kita tuliskan kembali ke beranda. Nah, HR di sini kita akan buat untuk ngitungnya. Jadi kita butuh form. Jangan lupa tutup form. Di dalam form kita akan buat label. Labelnya adalah masukkan. Kalau rumus balok apa ya? Apa rumus balok? PLT. Nah, kalau nggak salah tuh PLT. PLT kan? Wes, benar toh? Ayo masukkan panjang. Panjang. Itu ya. Panjang, Pak. Oke, lalu masukkan input tipe number ya, number, kasih name panjang. Tutup. Setelah itu kita akan masukkan yang lain-lainnya. Ini copy paste aja. 1, 2. Panjang, lebar, dan tinggi. Number ini lebar. Ini tinggi. Dan masukkan button. Tipenya adalah submit. Kita kasih namanya adalah lihat hasil. Oke, mantap. Lanjut lagi di bawah HR. Kita buat satu lagi HR. Di tengah-tengah HR di sini kita akan buat hasil kayak tadi ya. H is set. Jangan lupa tutup iset ya. Jangan lupa. Variabel hasil. Gitu, gampang. Variabel hasil, kita tampilkan hasilnya. Hasilnya adalah save. Oke, simple. Jadi dah, jadi. Apa lagi nih? Udah. Sekarang kalau udah, kita ke root web.php. Kita pertama buat rute get. Untuk apa get, Pak? Tadi untuk menampilkan nih ya. Jadi balok
balok, koma, masukkan controllernya, lalu petik, masukkan tampil. Tampil apa tadi ya? Saya lupa. Ya, tampil hitung balok. Kita copy, pastekan aja di sini. Selesai, save. Udah ya, mantep. Sekarang garis miring balok kita udah punya URL-nya. Pada welcome blade, kita baru masukkan kubus, yang balok kita belum kasih, ya udah kita kasih balok. Save. Test drive. Ke balok. Ya, masukkan panjang, masukkan lebar, masukkan tinggi, dan lihat hasil. Tampil dah Pak? Oke Pak, mantep. Kalau udah, kita sekarang salahin dulu lah ya, balok dulu. Di form, kita akan masukkan action, garis miring balok. Lalu kita butuh juga method, yaitu post, dan HCSRF, save. Oke, sudah. Sekarang pada WPHP kita tinggal buat aja. Router titik 2 get. Lalu kita perlu balok. Dan kita buat controller kelasnya. Lalu jangan lupa isinya adalah hitung apa ya? Hitung balok deh, hitung balok. Titik koma, save. Hitung balok. Sekarang kita udah punya metode hitung balok, tapi belum kita buat public functionnya. Yuk buat public function hitung balok. Seperti biasa, butuh request yang akan masukkan ke dalam request juga. Langsung aja hitung variabel hasil sama dengan hitung balok tadi opo iki. Variabel rect panjang dikali variabel rect lebar dikali variabel rect tinggi. Koma. Save. Hampir sama kan kayak di atas? Kalau gitu seharusnya kamu tahu harus ngetik apa di bawahnya. Return view, lalu balok, koma, kita perlu hasil yang akan diisi dengan variabel hasil. Itu koma, save. Nah, udah, kita coba refresh dulu. Hasilnya adalah 0. Ya iya, belum menghitung kan? Kita masukkan misalnya 2 kali 3 itu udah 2 kali 3 itu 6 ya. 6 kali 2 lagi berarti 6 kali 2 12. Hasil? Error. Oh iya, ada saya lupa apa? Adakah yang bisa bantu Bapak mengingat apa yang salah di sini? Iya, benar. Ini get. Sedangkan kita kan butuh post. Benar sekali, post. Yap, kamu benar jawaban kamu ya. Sekarang kita coba refresh sekali lagi. Panjangnya 2, lebarnya 3, tingginya 2. Jadi seharusnya 12. Benar. Aduh, tampilannya jelek, Pak. Lakukan hal yang sama. Pada balok blade, ini kita Ctrl A, kita copy aja semuanya. Lalu pada chat GPT, lakukan, pastekan dulu kodenya, lalu tuliskan, lakukan hal yang sama. Atau itu saja ya. Buat stylenya di dalam HTML ini. Oh, udah. Udah kan dimulai? Stop dulu. Oke. Oke, tinggal tunggu aja ya.
Baik, kodenya udah dibuatkan, kita copy kode, lalu tinggal dipastekan saja, save, dan oke, lihat hasilnya. Masukkan lagi deh, refresh dulu. Masukkan panjangnya mungkin 3, lebarnya 6, tingginya 8. Oke, lihat hasilnya ada 144, saat kembali ke beranda ada 2. Nah, itulah untuk membuat aplikasi ngitung rumus paling sederhana untuk awal-awal dulu. Setelah ini mungkin kita naikkan levelnya ke sedikit menggunakan database. Terima kasih, semoga error kodenya sehingga ada belajar. Selamat coding.